Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Ya, masih bersama saya. Mudah-mudahan rekan semua tidak bosan mendengarkan suara saya seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi informasi yang sedikit tentang tema kita yang akan kita bahas kali ini, yaitu ternak entok jumbo. Khususnya dalam mengurangi potensi kerugian saat terkena penyakit mata biru atau penyakit lainnya yang menyebabkan kematian massal. Nah, rekan-rekan semua, mungkin untuk rekan-rekan yang sudah agak lama berkecimpung di dunia peternakan unggas, mungkin sudah sedikit tahu bahwa salah satu potensi risiko yang terbesar dalam peternak unggas adalah kematian massal yang disebabkan oleh penyakit menular seperti virus seperti itu ya, MB. Ini kalau di dalam peternakan entok yang biasa dikenal di kalangan peternak adalah virus mata biru. Nah, yang namanya hari sial katanya tidak ada di kalender, dan semua peternak, setiap peternak itu memiliki potensi resiko yang sama. Jadi masing-masing kandang saya di daerah sini, kandang saudara di daerah sana, kandang rekan petani lain di daerah sana lagi, itu sama-sama punya resiko karena ini dipengaruhi oleh iklim atau musim. Biasanya di saat musim pancaroba misalnya, kondisi-kondisi musim cuaca yang tidak menentu, yang ekstrim, itu biasanya mengakibatkan hal-hal seperti ini. Nah, karena di setiap peternak itu punya resiko yang sama, maka tidak ada salahnya kalau kita belajar juga dalam usaha untuk mengurangi potensi kerugian atau resiko kerugian saat terjadi penyakit-penyakit tersebut di kandang kita. Ya, kita tidak ada yang tahu, tetapi di awal ini saya menekankan memang kita perlu melakukan pencegahan sepanjang waktu. Kita harus punya SOP pencegahan untuk penyakit-penyakit seperti ini. Tetapi kalau mudah-mudahan tidak ya, ini bukannya berdoa, kalau sudah terlanjur terjadi, ada indikasi terjadi penyakit seperti ini, MB masuk ke kandang kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu agar kalau bisa tidak terjadi kerugian yang parah. Nah, seperti itu. Karena saya juga sering mendapatkan cerita dari rekan-rekan peternak lain yang peliharaannya itu satu kandang bisa habis satu demi satu, tak tertolong seperti itu ya. Biasanya kalau sampai terjadi seperti itu, biasanya kondisi kandang itu tidak memungkinkan, kemudian pemilik kandang atau peternaknya juga kurang antisipasi dan kurang kurang tanggap, jadi kurang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kandangnya. Nah, apabila sudah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang bisa kita dapat? Misalnya ya, bahkan sebelum terjadi hal tersebut, kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang sebaiknya bisa diterapkan agar kita tidak dalam potensi kerugian yang besar. Yang pertama apa? Yang pertama, rekan-rekan semua, dalam dunia peternakan unggas, kalau kita masih semuanya serba tanggung, itu sebaiknya jangan tunda jual. Nah, ini prinsip ini yang saya sudah terapkan pada peternakan saya, baik itu peternakan ayam saya maupun peternakan entok saya. Jadi saya sangat jarang sekali untuk menunda penjualan. Apa yang sudah laku, kalau ada konsumen datang, itu saya jual. Bahkan untuk yang katanya tidak untung sekalipun, misalnya seperti ini, telur, tiba-tiba kita tidak biasa menjual telur, tetapi tiba-tiba ada orang datang kemudian membutuhkan telur dalam jumlah yang banyak dan kita ada, saya akan lepas, saya akan jual. Kemudian misalnya anakan yang masih kecil, saya
belum berencana untuk menjual anakan, tetapi ada konsumen datang membutuhkan dan saya ada, harganya cocok, saya jual. Nah, itu artinya saya tidak hanya menjual itu berdasarkan keinginan saya saja, jadi sesuai dengan planning saya saja, tetapi juga dilihat dengan kondisi-kondisi yang seperti itu tadi. Karena itu tadi yang namanya rezeki, kita tidak bisa, kalau bisa tidak ditolak. Karena hal seperti ini kadang juga terjadi di peternakan, misalnya ternak entok jumbo ya, khususnya untuk jumbo itu biasanya peternaknya itu sayang, aduh ini punya bagus, sayang untuk dijual, maunya nanti ditunggu lebih besar lagi supaya harganya lebih tinggi lagi. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Sebaiknya rekan-rekan semua, kalau ada konsumen datang ya jual-jual saja, jangan sampai ditunda. Ya nanti bisa ya kita bisa sesuaikan kan dengan kondisi kandang ya, dengan koleksi di kandang itu seperti apa, nanti kan bisa disesuaikan. Artinya tidak semuanya nanti dikeluarkan dalam satu waktu. Nah, itu kan tidak. Nah, itu yang pertama ya rekan semua. Dengan seperti itu nanti kita bisa sedikit mengurangi potensi-potensi kerugian apabila nanti kita terkena penyakit yang sudah disebutkan tadi, penyakit entok yang lumayan menjadi momok bagi semua peternak. Kemudian yang kedua, rekan semua, kalau kita masih di skala rumahan yang semuanya serba terbatas, misalnya dari segi luas lahan, kemudian pakan, kemudian waktu pemeliharaan dan lain sebagainya, maka langkah keduanya yaitu kendalikan populasi. Nah, ini penting rekan-rekan semua. Kalau kita punya kandang yang populasinya tak lebih dari 50 ekor, kemudian kita sampai over populasi, kandang yang hanya bisa menampung 50 ekor kita beri dengan 60 atau 70 ekor, kita tingkatkan daya tampungnya. Nah, itu akan meningkatkan resiko. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasinya, kita bisa mengendalikan populasi sesuai dengan kapasitas kandang kita masing-masing. Nah, biasanya rekan semua, ini yang menjadi kendala biasanya kalau sedang diberi kelancaran, ya sifat kita semua sih kadang-kadang kita tamak, jadi maunya banyak, banyak ditampung aja banyak, nanti sekali jual sekian. Nah, itu kita tidak sadar bahwa ada resiko yang lebih besar yang akan kita hadapi dengan meningkatkan populasi kandang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Maka dari itu, saya mengingatkan untuk rekan-rekan peternak, jangan lupa kendalikan populasi. Kalau sudah banyak ya dijual, jangan sampai ditumpuk aja sampai kandangnya penuh sesak, karena kandangnya terlalu penuh, kemudian nanti pakannya jadi berkurang, jumlah pakannya itu bisa tidak sesuai lagi, kemudian tingkat persaingan ketika memberi pakan itu di dalam kandang itu akan semakin tinggi, bisa mengakibatkan ternak kita stres, entok-entok kita stres, dan seterusnya. Maka dari itu sebaiknya untuk rekan-rekan peternak jangan terlalu emosian, jangan terlalu bernafsu, terlalu memikirkan pendapatan yang sampai besar gitu untuk ternak entok jumbo ya. Kita sesuaikan dengan skala, kita sesuaikan dengan populasi kandang yang kita miliki. Kemudian berikutnya rekan semua, kita untuk menyiapkan atau mengantisipasi kerugian potensi kerugian jika terkena penyakit TB tadi. Berikutnya, kalau bisa dari sekarang detik ini juga kita mulai juga membangun penjualan di bidang karkasnya. Nah, ini juga perlu diperhitungkan oleh rekan-rekan peternak. Kalau bisa kita produk kita juga jangan yang hidup aja, kita bisa jual daging juga secara rutin. Dan apabila kalau bisa juga
akan lebih bagus kalau kita bisa kerjasama dengan yang membutuhkan daging secara rutin. Nah, seperti itu. Kenapa saya sarankan untuk seperti ini? Nanti kadang kita juga akan menghadapi kesialan-kesialan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kondisi ternak kita ada yang misalnya terindikasi kurang fit misalnya, itu bisa langsung kita lempar untuk daging. Jadi bisa langsung kita potong, langsung kita keluarkan dalam bentuk daging. Nah, ini akan lebih bagus kalau sudah dalam bentuk daging seperti ini. Itu akan mengurangi penyebaran tentunya, daripada kalau entok itu sudah terindikasi terkena penyakit langsung kita jual ke pedagang dalam posisi masih hidup, kemudian membawa penyakit, menular ke sana kemari sampai pasar, sampai mana. Nah, itu nanti bisa menjadi wabah. Nah, itu akan juga akan merugikan peternak, baik itu secara umum maupun kita sebagai peternak individunya. Maka dari itu, dari awal kita juga bisa menyiapkan seperti itu ya. Kita siapkan juga bisnis kita, penjualannya kita siapkan juga untuk yang melayani kebutuhan daging, atau kalau bisa kerjasama dengan orang-orang yang membutuhkan daging secara rutin. Kalau nanti ada kejadian-kejadian di kandang kita ada indikasi terkena MB, nanti bisa langsung yang kira-kira seperti itu bisa langsung kita amankan dengan cara untuk diambil dagingnya. Nah, rekan-rekan semua, dari apa yang saya paparkan ini masih dalam tahap pencegahan, jadi antisipasi untuk mengurangi potensi kerugian jika ada terkena penyakit MB atau mata biru pada ternak entok jumbo yang kita miliki. Nah, dengan sistem seperti ini nanti kita bisa pendapatan bisa tetap rutin, penjualan, kemudian stok di rumah juga tetap bisa aman. Kemudian kalau ada 1-2 yang kira-kira perlu diselamatkan dengan daging, ya kita bisa masukkan ke sana. Dengan begitu peternakan kita diharapkan bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir rekan-rekan semua, sebagai kesimpulan, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan peternak entok jumbo terutama, yaitu untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan penyakit, khususnya penyakit mata biru ini sesuai dengan keadaan masing-masing peternak. Jadi kalau bisa punya strategi pencegahan sendiri dan punya strategi penanganan sendiri apabila terkena penyakit-penyakit yang menjadi momok bagi peternak entok semuanya. Oke, rekan-rekan semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi pengingat dan juga menjadi sumber inspirasi kita semua untuk beternak bisa lebih lancar lagi dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai di sini, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.